Selamat datang lagi di channel kisahku, channel yang berbagi tentang apa yang saya tahu. Pagi ini saya pegang sebuah kotak dengan brand Galaxy A55 5G dari Samsung. Dan hari ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya memakai Galaxy A55 selama kurang lebih 2 minggu. Dan ini merupakan HP baru saya, HP mid-range yang dengan harga yang sangat lumayan untuk saya kaum ekonomi menengah ke bawah. Akhirnya brand dengan tipe seri A ini sampai di tangan saya, karena sebelumnya saya pakai Samsung dengan seri M yang sudah buluk sekali rupanya. Akhirnya hari ini bisa megang, ataupun 2 minggu ini bisa megang Samsung Galaxy A55. Kenapa tetap memilih Samsung dengan harga yang kita tahu sendiri bahwa Samsung ini punya harga yang lumayan dan ya boleh dikatakan minim bonus. Tapi bagi saya, bapak-bapak yang punya 2 anak, ini sangat user friendly. Ini yang saya rasakan, dan saya akan ceritakan pengalaman saya setelah kurang lebih makanya 2 minggu. Dan saya tidak akan bicara tentang spesifikasi lengkapnya, saya hanya akan bercerita tentang pengalaman secara ya versi bapak-bapak lah, yang pengennya HP-nya itu simple, nggak ribet-ribet, tapi tetap punya gaya di kelasnya. Nah, Galaxy A55 ini saya beli kurang lebih 2 minggu lalu di angka 6.200.000 di toko offline ya. Tapi kalau di online banyak sekali yang harganya sudah mulai jatuh ke bawah, jadi sangat direkomendasikan untuk membeli online dan harus memilih toko-toko yang terpercaya juga. Nah, di paket pembelian yang saya dapatkan ini, dia mendapatkan bundling kartu Axis dengan total kuota 125 GB untuk eSIM. Ada keterangan eSIM-nya, jadi dapat bundlingnya. Kemudian kotaknya sangat simpel. Sekali lagi, ini Samsung, kotaknya sekarang semakin tipis dengan alasan ramah lingkungan. Dan di dalamnya juga tidak akan ada apa-apa. Ini kebetulan sudah saya buka ya, kemudian dalamnya hanya ada kabel charger, ini sudah saya buka. Kemudian ada pembungkus HP-nya mana nanti kita lihat. Kemudian ada kotak tempat ya kartu-kartu beginilah, kartu-kartu begini. Kemudian simple, makanya saya bilang ini HP versi bapak-bapak yang no ribet-ribet klub. bukan untuk anak muda yang mungkin perlu spek lengkap dan sebagainya. Di belakangnya ada keterangan ya standar perusahaan. Kemudian ada tipenya, di sampingnya Galaxy A55, di bawah rombongan rombongan garis-garis kode-kode yang saya juga tidak tahu artinya ini apa. Kemudian di sampingnya lagi kosong, di atas juga kosong. Di depan Galaxy A55 penampakan HP-nya. Ini kebetulan yang saya punya adalah Samsung dengan warna Sam Navy. Nah, ini dia yang saya dapatkan. Saya ikan dulu, dan sebenarnya penampakan unit HP-nya seperti ini. Ini adalah Samsung Galaxy A55. Secara penampakan ini sudah saya pakaikan case dari Spigen. Nanti mungkin casingnya nanti akan saya ceritakan di video berikutnya kenapa saya pilih ini juga. Dan ini penampakan realnya ya, ini udah di unboxing. Udah saya pakai juga kurang lebih 2 mingguan ini dan sangat menyenangkan. Ini alasan saya kenapa selalu memilih Samsung, bukan merek lain, tanpa membanggakan atau menjelekan brand lain. Tapi karena Samsung itu sekali lagi secara interface sangat simple, geser simple. Ini karena sudah saya susun, bisa kita atur sedemikian rupa dan tidak neko-neko. Kalau bapak-bapak itu kan nanti ribet-ribet, ya kebutuhannya apa sih kalau bapak-bapak? Komunikasi, WA, ya keuangannya,
ya keagamaannya lah. Kalau di sini ada aplikasi untuk pengingat kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, aplikasi keuangan saya, ini untuk media sosial saya, dan ya sesimpel itu. Kebetulan di sini saya tidak ada install game apapun ya, karena memang ya bapak-bapak lah ya, udah jarang main game karena udah kebanyakan main sama anak katanya. Dan ini penampakannya, dan ini penampakan itu barusan juga ada backsound anak-anak tuh yang baru bangun. Dan ini sudah dapat, kebetulan saya beli toko offline dan sudah dapat pelindungnya ataupun apa namanya nih, apa sih namanya ya, anti goresnya. Walaupun nggak tahu ini speknya benar speknya atau bukan, di paling nggak itu. Ini penampakannya kurang lebih. Dan kalau secara spek sebenarnya bisa dicari sendiri lah, banyak review HP yang sudah membahas tentang apa ya, membahas tentang spek lengkapnya, detailnya, kameranya dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya di sini hanya bercerita tentang bahwa HP ini sangat nyaman, di genggaman juga nyaman. Kalau dibuka, kita buka case-nya. Ini kebetulan yang warna navy blue, saya buka dulu case-nya. Ini material samping-sampingnya sudah metal, kemudian di sini udah kaca. Kemudian di sini ada tonjolan. Ini apa sih istilahnya di Samsung itu ya? Ini plastiknya aja juga belum dicopot di sampingnya, saking bapak-bapaknya. Kemudian di belakang ada 3 kamera dengan kamera utama itu 50 megapiksel. Kemudian ada kamera apa lagi tuh ya, 12 megapiksel ya kalau nggak salah. Kemudian ada ultra wide, kemudian ada makronya juga. Ini kebetulan yang warna navy blue yang saya punya. Kalau warna sebenarnya tidak masalah bagi bapak-bapak ya, karena pada akhirnya tetap dipakai casing untuk menjaga keamanan. Kemudian di HP ini juga, ini udah stereo. Di atas ada lubang SIM injektor, ada mikrofon, di bawah ada lubang charger Type C. Kemudian di sini juga tidak dilengkapi dengan apa namanya? Dengan jack ya, jack audio. Dia jacknya nanti bisa pakai adapter atau konverter yang dari Type C itu ya. Atau ya zaman sekarang udah zamannya TWS lah ya, zaman TWS menggunakan TWS berbagai merek itu. Kemudian ini HP-nya penampakan kalau nggak dipakai casing. Kalau dipakai casing, ini casing dari Spigen, nanti videonya akan terpisah untuk casing Spigennya, dan enak, di genggaman juga nyaman, feel-nya terasa beda memang. Ya sangat bapak-bapak sekali lah, sangat bapak-bapak sekali. Secara spek lengkap sebenarnya kalau kita mau lihat, HP ini punya spek display itu 6,6 inci, udah Super AMOLED. Jadi sangat berbeda. Kalau tadi saya tunjukkan M itu masih dia pakai panel IPS, kalau ini udah pakai Super AMOLED ya, Super AMOLED dengan ukuran 6,6 inci. Kemudian memori yang kebetulan saya punya ini di RAM 8 dengan ROM-nya 256, cukup lah, karena sekarang harus kapasitasnya harus besar ya. Kemudian kalau selfie kameranya, tadi ada kameranya dengan versi O ini ya, versi O, karena kan ada yang P display, ada O display itu ya. Kemudian kalau nggak salah A35 itu masih P, kalau di A55 itu sudah O. Ini di tengah ini dengan ukuran pixelnya itu di 32 megapiksel. Kemudian baterainya standar HP-HP sekarang itu ada di 5000 mAh. Kemudian dalamannya sebenarnya kalau kita mau baca ataupun kita cari tahu dalaman si HP ini, itu ada dia menggunakan chipset Exynos, sudah Exynos 1480 4 nanometer dengan OS-nya Android 14 dan 6 UI, dan dia akan mendapatkan update security sampai 4 tahun katanya, sampai 4 tahun ke depan. Dan ini sangat alasan yang sangat masuk akal untuk bapak-bapak yang tidak senang gonta-ganti HP, ataupun bukan tidak senang sih sebenarnya bapak-bapak itu gonta-ganti HP, tapi budgetnya yang selalu dipikirkan bukan hanya untuk HP tapi juga untuk keluarga. Sekali lagi, untuk yang tidak suka gonta-ganti HP, ini adalah HP yang cocok di kelasnya, di mid range ya. Tapi kalau yang mau suka ganti-ganti HP, mungkin ya kalau uangnya udah lebih bebas lah ya. Tapi untuk yang kaum mending
Ya ini sekali lagi HP-nya si bapak-bapak. Ya itulah enaknya kalau kita pakai Samsung, dia tidak aneh, langsung pakai aja udah ready tuh pakai ya. Dan kalau bicara tentang kamera, kalau dibandingkan dengan HP lain mungkin memang terasa terjadi perbedaan yang lumayan sebenarnya. Tapi kenapa sekali lagi pakai Samsung, karena memang no tipu-tipu. Kemudian kameranya itu udah support di 60 fps juga, ada pilihan 4K, kemudian Ultra HD, Full HD, itu ada semuanya. Kita coba buka kameranya. Ini kamera lengkapnya, saya buka nutup flashnya dulu. Nah, kita foto pertama kali itu dia akan mengarah ke 12 megapiksel. Ini kalau yang 50 megapikselnya. 50 megapikselnya. Kemudian kalau kita lihat settingannya di video itu, pokoknya Ultra HD hanya bisa di 30 fps, kalau Full HD nya bisa sampai 60 fps, dan HD nya juga hanya di 30 fps. Jadi silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini sebenarnya bisa dipakai juga kamera depannya itu di 32 megapiksel untuk selfie dengan keluarga, sangat cocok. Lebih seperti itu. Kita dipoto. Nah, ini kamera belakangnya, sedangkan kamera depannya seperti ini. Ini kan yang saya pakai HP untuk merekam ini ya kayak gitulah. Minta bantuan cahayanya. Ini dia. Kalau kita coba foto, hasilnya lumayan. Untuk bapak-bapak yang berguna untuk moto dokumentasi, keperluan ketika di zoom juga oke. Ini sangat-sangat jelas, sangat cukup untuk keperluan bapak-bapak. Kurang lebih begitu. Sekali lagi, ini Samsung Galaxy A55 sangat cocok untuk bapak-bapak, HP yang sangat recommended untuk jangka panjang, untuk yang tidak senang gonta-ganti HP. Tetap akan ada minus plusnya, tapi bagi bapak-bapak saya pikir akan lebih banyak plusnya dan sangat cocok untuk dibeli. Bagi yang ingin beli di toko online, nanti akan saya coba cantumkan di kolom deskripsi. Kalau tidak ya tinggal di browsing aja. Kalau ingin cari harga yang lebih baik, harga yang lebih masuk akal dan lain sebagainya, ya silahkan dibeli. Yang jelas kalau saya dapat di harga 6.200.000 di toko offline ya, tapi kalau di toko online akan jauh lebih murah. Demikian ulasan singkat dari saya, si bapak-bapak yang pengen HP yang lumayan oke sih, oke punya ini Samsung. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Samsung Galaxy A55.